Oke, bagi teman-teman yang bisa melihat hal-hal yang mistis, mungkin boleh bantu dengan dari alam itu. Iya, tinggal itu di sini. yang dengar suara jalan bukan cuma saya itu, Mas. Kadang kalau adik saya nginep, ibu saya nginep juga dengar gitu. Oke. Ini kamar mandinya luas. Oke, teman-teman, yang diceritakan Mbak Keke tadi adalah kamar mandi ini yang sering terjadi suara. Saya merasakan debaran yang tidak biasa di sini. Oke, ini sumurnya tidak biasa, teman-teman. Dia persegi 4. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Final Adventure. Teman-teman, saya tertarik ada satu masih di seputaran berita rumah Belanda, teman-teman. Ada satu rumah Belanda yang cukup menarik, teman-teman. Berada di Desa Sukowono, ya, Kecamatan Jember, Kecamatan Sukowono. Ada satu rumah Belanda yang cukup klasik, dan ini sebetulnya masih dekat sekali dengan kawasan PTP, ya teman-teman. Jadi ini dekat sekali dengan jalan raya. Di depan belakang saya ini sudah jalan raya, lihat, perhatikan, nah itu ramai teman-teman. Tapi ada satu hal menarik di sini. Wow, rumah Belanda. Ini cukup besar loh teman-teman. Dia ukurannya lebar dan ukuran tingginya cukup tinggi. Nah, tampak di sini ada satu ventilasi udara yang cukup menarik. Jadi ornamennya itu persegi panjang, kemudian di atasnya berbentuk setengah oval gitu ya. Auranya juga cukup nyaman teman-teman untuk ditinggali, dan ternyata saya pikir awalnya ini adalah kosong dan terbengkalai. Nah, ini masih ada yang merawat. Kebetulan tadi tidak sempat kita kenalan dengan mbaknya. Dia hanya saya tanya, dia ini sudah menempati rumah Belanda ini 14 tahun lebih tinggal di sini. Dan kita nanti mungkin kalau mbaknya ada waktu, kita akan tanya-tanya terkait bagaimana rasanya tinggal di rumah Belanda selama 14 tahun. Kemudian mungkin ada sesuatu fenomena-fenomena yang menarik, seperti halnya kita mengeksplor rumah Belanda yang sudah terbengkalai. Kecuali ini kan sudah masih terawat nih. Nah, kita akan nanti akan tanya langsung kepada pemilik rumah ini atau yang menempati rumah ini, fenomena apa aja yang beliau rasakan ketika berada di sini selama 14 tahun lebih. Tentu ini akan menarik teman-teman. Jadi terus stay tune ya. Jadi sebelum kita masuk atau kita lihat bagian dalamnya, saya ingin berkeliling di sekitar area samping kiri dan kanan, karena ada satu menarik di situ teman-teman. Sepertinya ada bangunan yang terpisah, dan kita tahu itu namanya ruang span. Dulu ruang span ini, bagi teman-teman yang baru bergabung, sering saya jelaskan. Ini pun saya dapat pengalaman saya
ketika sering mengeksplor rumah Belanda, ruang Spen ini adalah ruang terpisah atau menyatu, kadang tetapi berbeda gitu ya teman-teman. Penempatannya lebih ke seperti dapur atau semacam ruang untuk asisten rumah tangga seperti pembantu dan lain sebagainya. Biasanya rumah-rumah yang di PTP begini ini ditempati oleh para menir atau pangkatnya yang cenderung lebih tinggi teman-teman. Oke, saya pikir sesuatu berdiri sini ternyata lemari ya teman-teman. Kaget. Jangan khawatir, di sini ada yang menghuni. Oke, kita akan coba masuk ke bagian karang atau pekarangan. Cukup sejuk di sini karena banyak sekali tanaman hias di depan seperti bunga-bunga masih dirawat ya teman-teman. Tapi ini bentuknya masih otentik, berandanya ada pagar pembatas seperti ini. Wow, ini dirawat. Ini dirawat teman-teman. Bagian pekarangan auranya cukup berbeda, lebih ke negatif ya teman-teman. Kita lihat ada ruang Spen yang susah sekali diakses sepertinya di dalam sana. Lihat, tumbuhannya sudah setinggi setengah badan saya. Jadi resiko di sini ada ular teman-teman, karena ini musim hujan. Bahaya sekali sebetulnya kalau kita tidak tebangi. Ada beberapa ruang. Nah ini sepertinya ruang seperti kamar mandi atau semacam sumur. Kemudian dapur dan beberapa ruang istirahat yang lain di sebelah sana. Atau kita mungkin coba cari akses ya. Di sebelah situ mungkin ada akses ke situ untuk kita lebih dekat. Tapi jalur yang aman ya teman-teman. Nah menarik. Mumpung terlihat dari sini jelas ada antena yang cukup klasik teman-teman. Entah itu peruntukannya untuk apa, menonjol di pas tengah-tengah atas rumah ini. Bagian tembok masih original, bahkan mungkin catnya juga belum diganti, hanya beberapa tahun silam teman-teman. Nggak mungkin juga dari zaman Belanda sampai hari ini dia masih bertahan ya catnya. Tentu ada pengulangan cat, tetapi ini sudah pudar. Dan menarik, ada jendela yang cukup besar teman-teman di sini, dan ini otentik. Di sini suasananya cukup buat saya nggak nyaman ya. Oke, itu bagian dapur teman-teman. Nah itu kalau dari sini nampak sekali, tapi percuma saja nggak bisa diakses teman-teman. Ini rumputnya sudah tinggi banget, jadi kita nggak tahu apa yang ada di dalam sana. Wow. Oke, kita semakin ke belakang. Ternyata ruang Spen ini cukup memanjang ke arah samping ya. Dapurnya masih klasik teman-teman. Nah, oke. Suasananya cukup negatif di depan situ. Terlihat ya teman-teman di kamera. Oke, bagi teman-teman yang bisa melihat hal-hal yang mistis, mungkin boleh bantu dengan komentar nanti ya. Ada sesuatu sepertinya yang membuat saya nggak nyaman, dan satu pohon yang cukup tua di sini teman-teman. Tuh. Oke. Ini bagian sampingnya ada ruang Spen seperti biasa, rumah Belanda selalu begitu, konsisten ya teman-teman. Setiap rumah Belanda itu selalu ada ruang Spen. Oke, kita ke depan lagi sambil tanya-tanya ke mbaknya. Belum sempat juga saya tanya namanya. Oke teman-teman, saya mau laporkan sesuatu yang buat saya tidak nyaman di sebelah
belakang saya ini, jadi khususnya di ruang spen ini, selain banyak nyamuk, ada energi yang menurut saya itu tidak baik-baik saja, artinya lebih negatif. Mungkin karena memang lama sekali nggak diakses oleh manusia, jadi ada sesuatu hal yang tidak nyaman di situ. Entah, kita akan lebih menarik jika tuan rumah atau mbaknya yang menempati rumah ini kurang lebih 14 tahun lebih, nanti bisa bercerita langsung apa yang sering dialami di sekitaran rumah Belanda ini. Sayang sekali rumah ini tidak ada tahun pembuatan. Biasanya di atas itu teman-teman saya tunjukkan, biasanya sering ada tahun pembuatan di situ, entah karena hilang atau memang tidak ada dari sebelumnya. Oke, kita akan coba masuk ya teman-teman. Bismillah. Ada tangga kecil di sini, yang tengah ini sudah tangga tambahan, tidak original. Assalamualaikum. Wow, suasananya cukup lebar dan beranda rumahnya sangat lebar teman-teman. Di atas ini saya pikir juga masih otentik ya, dipertahankan. Plafon yang terbuat dari bambu teman-teman, anyaman bambu maksud saya, dan kusen-kusennya masih original juga. Terlihat ada ornamen list kecil di situ, halus sekali, mungkin tidak nampak di kamera. Tuh ada ya teman-teman, tuh terlihat ya. Jadi dia atapnya ditopang oleh dua kayu di sini di depan, cukup kuat, dan kalau kita duduk di sini dan melihat ke jalan raya, terpantau jelas jalan lalu lintas gitu ya teman-teman. Saya pikir dulu kebunnya di sini adalah kebun tebu, karena masih ada ya teman-teman. Dia masih mempertahankan, tetapi ini di depan itu gudang PTP untuk tembakau, lebih ke tembakau teman-teman. Wow, bagus banget, cukup nyaman. Oke, saya penasaran sebetulnya masuk ke dalam, tapi nggak etis juga kalau nggak diizinin. Dan satu jendela yang cukup lebar begini teman-teman. Ada dua lapis, di bagian depan ini ada penutup, kemudian di bagian tengah itu terbuat dari kayu, memang bingkainya, tetapi bagian tengahnya adalah kaca teman-teman. Wow. Seperti biasa juga di tengah ada juntayan lampu. Oke, kita mungkin tanya-tanya ke mbaknya ya, apa saja yang mbak ini rasakan di rumah Belanda ini. Tetap stay tune, mbak, ini sih. Oke, kita tanya-tanya ya teman-teman. Mbak itu, mbak siapa namanya mbak? Nama saya Mbak Keke. Mbak Keke Iya. itu asalnya dari mana? Saya dari Bondowoso. Oh. Ikut suami ke sini. Mbak itu sudah lama tinggal di rumah Belanda? Sudah hampir 14 tahun. Hampir apa sudah lebih? Sudah hampir. Umur anak saya masih 8 bulan sudah di sini, yang nomor pertama. Sekarang sudah kelas 2 MTS. Oke, sebelum Mbak tempati rumah Belanda ini, ada nggak yang nempati sebelumnya? Ada, tapi puluhan tahun yang lalu yang nempati Pak Sinder PTP sini, tapi sudah hampir 13 tahun tidak ditempati, saya yang nempati. Selama Mbak Keke tinggal di sini, itu nyaman-nyaman saja? Itu ya, saja dulu? Kalau awal-awalnya sih enggak ya, kan itu saya masih bersih-bersih sekitar 1-2 bulan di sini. Soalnya kan di dalam rumah yang kamar saya yang tempati sekarang itu tumbuh pohon besar sampai ke akar-akarnya di dalam. Terus sebelum saya bersih-bersih itu kan memang kadang bersih-bersihnya sampai nginep sampai sore sampai malam itu ya, kadang saya rasakan itu kadang
di kamar mandi itu ada ya suara orang jalan. Setelah itu kadang ada yang bilang assalamualaikum gitu, kayak orang yang manggil. Tapi suara Mbak iya itu di luar itu kayaknya. cewek apa cowok? Tidak jelas, tapi dengar suara gitu. Kayak ada orang manggil di luar. Setelah keluar itu udah ada orang. Sama warga sini tuh orang tanya, "Mbak, kok berani tinggal di situ? Emangnya ada takut?" Ya enggak, biasa aja awalnya yang takut. Enggak, soalnya Mbak, sebelum ditempati sampean itu rumah itu kalau malam itu rame, ada yang apa gitu, nabo-nabo kotekan sembarang gitu. ya. Mbak ingat sampai hari ini dan membuat Mbak itu sangat merinding. Pengalaman apa? Itu waktu suami lembur kan kadang sering lembur. Saya cuma tinggal sama anak ini. Kalau anak itu udah tapi saya yang merasa kadang itu kayak bayangan lewat street gitu aja. Gitu ya. Sosok ini sering nggak masih muncul sampai enggak sekarang. Sudah lama. Cuma awal-awalnya saya yang nempatin. Awal-awal aja. Ya. Itu mungkin efek karena sudah lama kosong gitu. Iya, Tinggal itu di sini. yang dengar suara jalan bukan cuma saya itu, Mas. Kadang kalau adik saya nginep, ibu saya nginep juga dengar gitu. Kayak bunyi sepatu gitu di jeding gitu, dengar. Ada orang mandi nggak juga? Iya, kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Iya, oke. Kalau sampai sekarang ini sudah enggak sama Sekarang sekali. saya tanya sisi kenyamanannya di rumah Belanda itu bagaimana? Apa ada hal positifnya? Menurut Mbak? Selain di dalamnya itu luas ya, Mas ya. Anak-anak bisa main. Pintu-pintunya kan tembus-tembus kalau tembus-tembus banyak pintu iya, gitu. Betul. Iya. Terus ventilasi udaranya ventilasinya maksimal. udaranya enak. Terus kayu-kayunya itu masih kokoh semua. Iya. Mbak tahu enggak ini tahun pembuatannya tahun berapa? Enggak tahu saya, Pernah tapi ada keterangan? suami saya waktu masih kecil memang sudah ada ini. Ini dulu ditempati buat senam, buat taraweh dulu Kayak, di sini. Kayak gedung serbaguna. Ya. Gitu. Sering. Tapi kabarnya ini dulu itu tempatnya katanya. Company berkumpul gitu katanya di sini. Iya. Jadi ini milik pangkatnya yang agak tinggi. Gitu. Iya. Di sini. Berarti, ini kan yang agak besar ini, Mas. Kalau yang agak kecil tidak boleh ditempati sama orang PTP yang biasa gitu. Yang nempati itu harus yang jabatannya lebih tinggi. Oke, teman-teman, kita Mbak Keke sangat berbaik hati mengizinkan saya untuk masuk dan lihat-lihat bagian dalam, terutama di daerah sumur yang katanya itu memang ada agak merinding. Ya. Misi ya, Mbak? Ya. Sumpah saya merinding, Mbak. Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, misi ya, Mbak. Aduh. Ya. Wow, keren. Ya. Jadi ornamennya masih dipertahankan. Iya, iya. Ini ada ini sebenarnya dulu kamar, tapi sudah rusak. Jadi Mbak, saya orang baru mungkin karena saya merasakan itu masih merinding, Mbak, di sini. Mbak, permisi, depan ini ruang apa ya, kok enggak? Ini WC, ini kamar mandi lain jadi. Oh, WC jadi lain, kamar mandi masing-masing ya, Mbak? Iya, Permisi ya. Iya. Ini kamar mandinya luas. Oke, teman-teman, yang diceritakan Mbak Keke tadi adalah kamar mandi ini yang sering terjadi suara-suara aneh, betul ya, Mbak? Iya. Jadi dia ada kadang orang mandi, nggak tahu orangnya siapa, kemudian ada suara gayung, kemudian ada langkah kaki di sekitar area kamar mandi di awal-awal kepemilikan atau penempatan Mbak Keke di sini. Iya. Wow, oke, boleh ke depan lagi Mbak. Ini sumurnya sebelah sini, Mas. Sumurnya kita lihat, teman-teman. Iya. Memang begini ya, rumah Belanda agak redup gitu. Iya. Harus ngidupin lampu kalau ada kegiatan ini. Ini bagian dapur ya, Mbak Misi ya. Ini masih otentik dari zaman. Iya, saya bikin buat tungku gitu ya. Bantu dengan lampu ya agar teman-teman juga bisa tahu. Wow, keren. Di sini ada cerobong nggak? Nggak ada. 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 Biasanya ada cerobong teman-teman untuk masak gitu. Seperti bangsa Eropa semestinya. Sumurnya itu belah sana. Oh iya, makanya gini Mbak, tadi saya ceritakan pada teman-teman penonton saya bahwa energi di situ memang tidak sama. Jadi saya merasakan hal aneh. Sekalian saya ke situ deh. Iya.
Oke, kita karena saya diantar Mbak Geke, saya ada nyali. Teman-teman, saya sumurnya akan mencoba mendekati sumur yang dimaksud oleh Mbak Geke. Yang kita tadi memang agak ngeri ya. Jadi saya karena diantar, jadi saya ada nyali untuk astagfirullahaladzim. Saya merasakan debaran yang tidak biasa di sini. Oke, ini sumurnya tidak biasa teman-teman. Dia persegi 4. Dia persegi 4 dan auranya cukup tidak nyaman. Tidak bisa lama-lama di sini teman-teman. Tidak bisa lama-lama. Mbak pernah nggak anak-anak lihat sesuatu di sekitar sini? Kalau anak-anak kan sering. Enggak. Kalau anak-anak enggak. Enggak ya? Enggak pernah diganggu gitu? Enggak. Kalau Mbak sendiri malam-malam? Enggak berani ke belakang kalau malam-malam. Nah, bayangkan teman-teman yang punya rumah juga nggak berani, apalagi saya. Oke Mbak, boleh ke depan lagi? Oh ya. Isi ya Mbak? Ya. Kita ke depan lagi teman-teman. Mbak Geke baik betul. Dia sebetulnya satu kabupaten dengan saya teman-teman. Biasanya di Sumberwingin, dan kita tahu Sumberwingin itu juga ada beberapa rumah Belanda. Mungkin Mbak Geke sudah terbiasa dengan rumah Belanda. Oke, kita lihat dari depan lagi. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya. Jaga kesehatan dan assalamualaikum.